nih ketika persalinan seperti apa? Oh luar biasa Bapak ini, bicara juga. Ya alhamdulillah sih punya suami yang support banget dari awal, dari pertama ya hamil pertama juga dia support banget, bahkan yang kedua ini alhamdulillah kan kita dapat dokter yang benar-benar komunikatif banget ya. Jadi setiap kita konsultasi bukan yang kayak 10 menit atau 15 menit gitu, konsultasinya bisa setengah jam. Di situ tuh dokter ngejelasin banget detail kamu tuh gini, itu tuh prosesnya ini, jadi kita tahu dan paham gitu. Dan alhamdulillah bapak ini udah cocok jadi asisten dokter gitu. Jadi setiap konsultasi diterangin dia selalu menyerap gitu. Jadi setiap aku lagi kayak bingung di rumah, ini kenapa ya, kok rasanya kayak gini, kontraksi tuh kayak gini atau apa, dia tuh bilang coba kamu ini perut kamu ini misalnya keras apa enggak atau segala macam. Jadi dia berusaha untuk oh iya ini memahami dan menenangkan aku juga. Jadi ya alhamdulillah sih, kayak kemarin juga pas di ruang bersalin karena gelombang cinta ya bilangnya ya, kontraksi itu dahsyat banget. Jadi memang harus ada yang dipegang keras gitu. Akhirnya tangannya jadi korban, tangan dan ini ya bahunya jadi korban. Tapi alhamdulillah sadar kok. Sempat takut nggak sih, kan yang pertama itu fleksibel, nah yang kedua normal gitu. Sempat takut nggak sih saat akan lahiran normal lagi gitu? Iya sih, sebelum konsultasi kita sempat bingung dan agak pesimis sih. Jadi kayak bisa nggak ya dari sesar ke normal dengan proses PBAC ini. Tapi ya kan balik lagi kita ikhtiar ya. Jadi Kak Razi juga selalu bilang sama aku, kita ikhtiar nih PBAC. Tapi kalaupun di tengah jalan ataupun ending nih persalinan kamu itu akhirnya nggak bisa normal, ya nggak apa-apa juga. Atau juga sebenarnya yang namanya ibu mau proses normal pun sesar ya tetap jadi ibu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Semua pasti punya perjuangan dan cerita masing-masing yang memang harus diapresiasi. Jadi karena udah ditanamkan itu, jadi aku mikir kayak ya udahlah, yang penting udah ikhtiar. Kalau memang rezekinya aku bisa PBAC ya aku bisa PBAC, tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting aku dan anak juga dalam kondisi yang baik gitu. Persiapan di rumah sendiri nanti seperti apa nih, hubungan sama kakaknya? Oh Alhamdulillah kan kebetulan Ali juga udah datang ya dari kemarin gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengenalkan kakaknya ke Omar gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia alhamdulillah kan kebetulan Ali juga udah datang ya dari kemarin gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengenalkan kakaknya ke Omar gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia langsung tahu, karena memang waktu Feby lagi hamil pun kita udah ngasih tahu ini ada Omar, ini ada adiknya Ali, kita udah kenal-kenalin kayak gitu. Dan ketika pas lahir pun Ali langsung kita tahu, Ali ini Omar, dia langsung senyum gitu. Omar, dia udah bilang gitu, sayang, dia bisa gitu sih maksudnya. Walaupun kita agak takut karena kan dia nggak tahu mana kenceng, mana pelan kan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari waktu pas dalam kandungan sayang ya, dicium Omarnya, dicium perutnya Feby gitu. Jadi memang kita udah ngebentuk itu gitu. Nanti di rumah berempat kumpul Omar. Alhamdulillah Ali juga udah mulai bisa pindah kamar. Jadi Ali juga udah di kamarnya sendiri, udah seminggu ya. Kita udah ya sedikit-sedikit lah karena kita masih keluarga baru gitu. Jadi kita juga masih membentuk, masih belajar. Makanya saya juga sebagai sebagai bapak itu masih selalu belajar proses persalinan, masih belajar tentang mendidik anak, tentang hubungan antara kakak beradik gitu, itu tuh masih belajar gitu. Walaupun ini banyak yang saya dapatkan dari orang tua kita masing-masing gitu, kita terapkan lagi. Ini rambut pertama punya bayi lagi nih. Ada jadi tantangan sendiri nggak sih buat kalian? Puasa nggak? oh 3 tahun ya puasa. 3 tahun nggak puasa ya aku ya. Ya apa yang paling enaknya sih ada yang namanya aku begadang ya, kan mereka sahur, jadi aku bisa nyusuin. Terus ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti ada aja ya. Ramadan pas nikah yang pertama kita dikaruniai anak, aku hamil. Ramadan kedua Ali udah ada, ini Ramadan ketiga kita udah ada Omar gitu. Jadi
Ya alhamdulillah setiap Ramadan itu pasti Allah kasih surprise. Semoga tahun besok mah aku istirahat dulu ya. Aku puasa dulu sih. Tapi ya pasti ya happy banget karena nambah personel baru dalam keluarga kita. Terus habis itu juga apa ya? Ya selalu kangen sih momen-momen kayak gini. Jadi kita nikmatin aja sih. Walaupun pasti ada capeknya, ada apanya, cuman ya berusaha untuk ya udahlah, maksudnya ini prosesnya tuh pasti sebentar kok, nggak akan lama gitu. Jadi ya nikmatin aja. Ada kejadian unik atau lucu nggak Kak selama proses misalnya dijambak suaminya? Setiap Ramadan itu pasti Allah kasih surprise. Semoga tahun besok mah aku istirahat dulu ya. Aku puasa dulu sih. Tapi ya pasti ya happy banget karena nambah personel baru dalam keluarga kita. Terus habis itu juga ya selalu kangen sih momen-momen kayak gini. Jadi kita nikmatin aja sih. Walaupun pasti ada capeknya, ada apanya, cuman ya berusaha untuk ya udahlah, maksudnya ini prosesnya tuh pasti sebentar kok, nggak akan lama gitu. Jadi ya nikmatin aja. Ada kejadian unik atau lucu nggak Kak selama proses misalnya dijambak suaminya atau apa? Ada sih misalkan, di perjalanan ya. Di persalinannya. Oh, di persalinannya, kalau di persalinan sih nggak ada proses lucu apa-apa. Jadi kemarin mungkin waktu pada saat udah mulai ke rumah sakit itu sempat waktu kita dari Bogor kita keluar yang di Papanca ya, si Landak situ ternyata pintu tolnya ditutup, nggak bisa keluar. Akhirnya kita keluar Pondok Indah. Pas keluar Pondok Indah mau ke arah rumah sakit, tutup lagi jalan yang lain. Jadi kita pun kondisinya mana hujan deras, jalan banyak ditutup, jadi ini takut keburu lahir kan gitu. Ya agak deg-degan lah. Karena udah ngerasain kontraksi, udah kayak mau melahirkan, karena nggak pernah ya, ini kayak lahiran pertama, jadinya ngerasain kayak aduh kayaknya aku mau lahiran di mobil gimana. Jadi ya seru sih, maksud aku challenging banget, dan makanya tadi aku bilang ini kayak roller coaster sih, ini kayak kehamilan pertama lagi gitu, karena beda banget nih hamil pertama sama hamil kedua, punya cerita yang berbeda banget gitu. Ya baik, mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditambahkan lagi? Sebelumnya selamat kepada Kak Debbie dan Pertama terima kasih semuanya, alhamdulillah teman-teman media dan dari keluarga juga ada yang hadir ya. Alhamdulillah kami sampaikan kita mau mengumumkan bahwa telah lahir putra kedua kami, alhamdulillah, dan diberi nama Omar Razi Bawazir kemarin hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 6.30 pagi dengan berat 3,380 dan panjang 50 cm dengan proses persalinan normal, alhamdulillah. Mungkin nanti lebih detail proses bersalinnya Feby yang bakal jelasin, dan mungkin nanti mau tanya boleh silahkan. Terima kasih ya teman-teman media, kakak semuanya udah hadir di sini. Ya alhamdulillah kemarin Feby udah melewati masa persalinan. Kemarin sempat coba VBAC juga sama salah satu dokter kita ya, Dokter Musa Subiantoro. Dia meng-guide kita lah untuk ikhtiar sama-sama melakukan VBAC ini di persalinan normal after sesar. Dan alhamdulillah Omar Razi Bawazir kemarin melahir dengan kondisi selamat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah akunya juga sehat, tidak ada masalah apapun juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mendoakan ya. Ada banyak juga beberapa teman-teman sahabat kerabat kita yang belum kita sempat balas juga. Pokoknya terima kasih banyak. mungkin ada perbedaan nggak sih kita pada saat melahirkan anak pertama dengan anak kedua yang ini? Iya, perbedaan sih pasti ada ya. Yang pertama itu nggak ada pengalaman apapun. Terus habis itu qadarullah waktu itu tuh memang pengennya normal, cuman ada beberapa kendala gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sesar gitu, karena udah sempat induksi dan lain-lain nggak bisa juga. Akhirnya ya untuk menyelamatkan bayi dan
ibunya juga kita harus lakukan tindakan sesar itu. Nah yang di hamil kedua ini sebenarnya karena ini normal ya, jadi ya prosesnya pasti beda. Terus abis itu ini kayak kelahiran anak pertama lagi gitu, karena kan pengalamannya pasti beda lah antara sesar dan normal. Walaupun yang pertama juga aku induksi gitu, yang ini kayaknya lebih lebih roller coaster aja gitu, kayak tiba-tiba pengalaman apapun. Terus abis itu qadarullah waktu itu tuh memang pengennya normal, cuman ada beberapa kendala gitu, akhirnya kita memutuskan untuk sesar gitu, karena udah sempat induksi dan lain-lain nggak bisa juga. Akhirnya ya untuk menyelamatkan bayi dan ibunya juga kita harus lakukan tindakan sesar itu. Nah yang di hamil kedua ini sebenarnya karena ini normal ya, jadi ya prosesnya pasti beda. Terus abis itu ini kayak kelahiran anak pertama lagi gitu, karena kan pengalamannya pasti beda lah antara sesar dan normal. Walaupun yang pertama juga aku induksi gitu, yang ini kayaknya lebih roller coaster aja gitu, kayak tiba-tiba kontraksi di tengah jalan, terus jadi kita harus menuju rumah sakit, ngerasain kontraksi itu di jalan. Terus habis itu juga ya pasti ada rasa takut juga dalam diri, bisa nggak ya aku melewati persalinan VBAC ini, karena kan riwayatnya juga sebelumnya kan sesar, tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah Allah mengizinkan aku untuk lahir secara VBAC ini gitu. Dari awal emang diniatkan untuk normal atau Dari awal sih, dari lahir yang pertama juga pengennya normal ya, semuanya kayak pengennya juga normal. Cuman kan pasti kalau sesar itu kan ada beberapa case lah atau pertimbangan dokter gitu melakukan hal tersebut. Jadi ya mau nggak mau yang pertama sesar, yang kedua mencoba lagi nih bisa nggak ya dengan kurun waktu 2 tahun, kan pasti ada perbedaan pendapat ya dari berbagai macam dokter gitu. Nah alhamdulillahnya kita memang dibimbingnya sama dokter yang memang memberikan kita afirmasi positif untuk 2 tahun itu jeda yang bisa kok untuk kamu melakukan VBAC gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang dulunya sesar terus harus sesar lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa kok selama memang waktunya tepat, terus habis itu kondisi bayinya sehat, ibunya sehat, dan juga memang harus ada konsultasi antara dokter dan pasien kan. Jadi kayak memungkinkan nggak karena beda-beda orang gitu, mungkin ada ketebalan rahim yang gimana atau segala macam, kita nggak bisa bedain gitu, kita nggak bisa samain. Jadi ya memang harus atas pantauan dokter sih. Proses persalinannya berapa lama Kak? Sama mungkin sama arti nama anaknya sendiri. Berapa lama ya prosesnya ya? Kita tuh sebetulnya sorenya itu tanggal 14 kita kontrol kandungan, karena kan harus CTG dulu, kan rutin tuh ya CTG 2 hari sekali kita CTG pas sore itu ya. Dan kebetulan karena kita rumahnya di Bogor, setelah